نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah sampai pada ucapan al-muallif wa huwa al-imam al-Barbahari rahimahullah, qala wa'lam rahimakallah anna ad-din innama jaa'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala 'uqul ar-rijal wa ara'ihim wa 'ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulih fala tattabi' shay'an bihawak fatamruq min ad-din fatakhruj min al-islam. Kata al-muallif rahimahullah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa agama ini hanya saja datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya agama ini hanya datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijal, tidak diletakkan di akal-akal manusia, tidak pula digariskan oleh pendapat-pendapat manusia. Wa ilmuhu indallah, maka ilmu tentang agama ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena datang dari Allah, maka ilmunya dari Allah. Wa inda rasulih, dan juga hanya ada pada sisi Rasulullah SAW. Ilmunya dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka janganlah sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsumu. Fala tattabi' syai'an bihawak, jangan kau mengikuti sesuatu daripadanya dengan hawa nafsumu. Artinya jangan beragama dengan hawa nafsu. Jangan melakukan ibadah tidak berdasarkan dalil-dalil, tapi hanya berdasarkan hawa. Jangan berpendapat dalam masalah agama dengan hawa nafsu. Karena yang namanya din innama jaa'a min qibalillah, yang namanya agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dari orang yang diutus oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim, tidak diletakkan di akal-akal manusia atau pendapat-pendapat mereka. Kalau saja
akal itu cukup untuk mencari kebenaran, kalau saja hanya dengan akal cukup untuk mencari jalan selamat, niscaya Allah nggak akan turunkan kitab, nggak akan utus rasul-rasul. Tetapi karena Allah Maha tahu, hanya dengan akal-akal mereka saja nggak akan mampu mencari kebenaran. Hanya dengan akal-akal mereka saja nggak akan sanggup mereka menjalani jalan selamat di dunia ini. Tetapi Allah Maha tahu butuhnya mereka bimbingan hidayah, butuhnya mereka ilmu. Allah Maha tahu mereka butuh bimbingan ilmu, maka Allah utus rasul demi rasul. Dan Allah turunkan kitab demi kitab sampai khatamahum, sampai ditutup dengan nabi terakhir, nabi yang paling sempurna, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diturunkan kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran, yang mencakup semua kitab-kitab yang sebelumnya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, karena agama ini dari Allah, maka ilmunya hanya di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak diletakkan di akal-akal manusia, tidak diletakkan dengan pendapat-pendapat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 26 dan 27. Allah berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Kata Allah, sesungguhnya Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian dan membimbing kalian jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian, yakni jalan-jalan kebenaran yang pernah dibawa oleh para rasul sebelum rasul terakhir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah berkehendak untuk menerima taubat kalian, memaafkan kalian. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Apa ayatnya selanjutnya? Qala subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah menghendaki untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Allah menghendaki agar Allah menerima taubat kalian. Tetapi orang-orang yang mengikuti syahwat-syahwat mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, justru ingin menyimpang. Tamilu mailan 'azima, ingin menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Ayat ini menunjukkan dua jalan. Yuridullah, Allah menghendaki untuk membimbing mereka dengan ilmu jalan yang selamat, jalan yang lurus, jalan sunnah. Tetapi mereka yang yuridu syahwat, yang yattabi'una syahwat, yang mengikuti syahwat, mereka lebih memilih untuk menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Fahunak, maka di sana ada dua jalan. Jalan yang Allah kehendaki dan jalan yang mereka kehendaki. Man, yang Allah sebut dengan alladzina yattabi'una syahwat, orang-orang yang mengikuti syahwat. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, mereka yang mengikuti syahwat menginginkan antamilu mailan 'azima, mereka justru ingin menyimpang, ingin sesat, ingin cenderung ke arah yang lain. Maka ini yang dimaksud oleh muallif dengan kalimatnya, agama ini milik Allah, ilmunya dari Allah. Maka jangan mengikuti syahwat, jangan mengikuti perasaan sendiri, jangan mengikuti akal sendiri, jangan mengikuti hawa nafsu sendiri. Kayaknya ini baik, kayaknya ini bagus, sepertinya ini menarik, sepertinya ini kira-kira akan begini, akan begitu. Itu hawa nafsumu, itu perasaanmu, itu pikiranmu. Agama ini tidak diletakkan di akalmu, tapi agama ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil, dengan hujjah yang Allah turunkan dalam kitabnya dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah,
ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih fala tattabi' syai'an bihawak. Jangan ikuti hawa nafsu. Kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya agama ini tidak semuanya bisa dipahami hikmahnya dengan akal. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala terdiri dari dua jenis. Fihi umurun ghaibiyah la tudrikuha al-uqul. Dalam masalah agama ini adalah perkara-perkara gaib. Di dalamnya ada perkara-perkara gaib yang tidak mungkin bisa dicerna oleh akal. Maka dalam masalah ini akal nggak bisa ikut campur. Hanya menerima apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Hanya menyatakan aman nabihi kullun min indi rabbina. Ini semua dari Allah, maka kami beriman. Kami beriman dengan semua itu karena itu dalam Quran dan Sunnah. Itu berita dari Allah, itu berita dari Rasulnya. Berita tentang akhirat, tentang yaumul hisab, tentang perhitungan, sampai tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini perkara-perkara yang nggak mungkin bisa dicari dengan akal. Nggak akan mampu seseorang dengan akal yang sekepal berpikir tentang zat Allah, berpikir tentang apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah, nggak akan sanggup, nggak akan mampu. Imma stres atau gila. Dua kemungkinan saja. Imma sesat dia, menyimpang, atau gila. Karena nggak mampu, karena nggak sanggup. Imma menyimpulkan dengan salah karena kelemahan akalnya, dan itulah dalalah. Atau tidak mampu menyimpulkan, akhirnya rusak akalnya. Stres, gila. Maka ingatlah bahwa agama ini terdiri di dalamnya perkara-perkara yang gaib, umurun ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib yang nggak mungkin bisa kita cari dengan akal kita sendiri, nggak mungkin kita sanggup memikirkannya dengan akal kita sendiri. Maka perkara-perkara tersebut tidak ada lain kecuali berita dari Allah dan kita percaya, berita dari Rasul dan kita percaya. Dan itu yang namanya iman. Saya percaya. Aman nabihi. Kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya. Semuanya dari sisi Rabb kami. Ada pula perkara-perkara yang sifatnya syariah. Syariat. Ini halal. Ini haram. Ini wajib. Ini sunnah dianjurkan mustahabbah. Ini haram. Jangan dikerjakan. Dan ini sebagiannya bisa dipahami. Apa sebabnya diwajibkan dan apa sebabnya dilarang. Yang istilah fikihnya illah atau ilat. Sebagiannya diketahui ilatnya. Walhamdulillah, kita bersyukur. Kita bersyukur ketika kita tahu ilatnya. Ini diwajibkan, ternyata memiliki hikmah-hikmah yang sangat besar. Alhamdulillah. Dan ini diharamkan. Ternyata kita tahu perkara yang diharamkan adalah perkara yang jelek, yang merusak badan kita, yang merusak akal kita. Seperti khamr diharamkan karena merusak akal, merusak badan, merusak diri kita sendiri. Alhamdulillah. Ternyata apa yang Allah perintahkan pasti baik. Ternyata apa yang Allah larang pasti jelek. Diketahui ilat-ilatnya. Tetapi kadang ada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang tidak diketahui ilatnya secara akal. Nggak bisa diketahui. Bagaimana dengan perintah-perintah itu? Bagaimana dengan larangan-larangan itu? Kerjakan dengan keyakinan pasti baik. Kerjakan karena apa yang diperintahkan Allah pasti baik. Kadang diketahui hikmahnya, kadang tidak diketahui. Kenapa harus membunuh tokek? Kenapa kok sunnah? Apa sebabnya? Itu kan secara akal bagus. Cecak dan tokek itu kan makan serangga, nyamuk. Kan bagus kalau rumah kita bersih dari nyamuk. Secara akal sulit untuk dipahami. Bahkan ahlul uqul, mereka-mereka yang merasa akal mereka mampu untuk memikirkannya, mereka bahkan menolak hadis. Hadis ini aneh kata mereka. Kenapa? Kata mereka bahwa hadis ini menyatakan bahwa tokek itulah atau cicak itulah yang meniup-niup apinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bunuhlah yang meniup apinya Nabi Ibrahim ketika dibakar, tokek yang ini apa tokek yang itu? Masa ada dosa warisan? Itu kata mereka. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah satu perkara yang harus kita imani.
Adapun perintah setelah ada keputusan dari Nabi, maka itu syariat. Maka itu syariat, sunnahnya. Apa hikmahnya? Pasti ada. Ya apa hikmahnya? Pasti ada. Walaupun kita belum mengetahuinya. Ini khairuddin azakumullah yang dianjurkan. Demikian pula perkara-perkara yang dilarang. Kadang ada perkara-perkara yang dilarang, tapi kita nggak tahu kenapa ya kok dilarang. Karena Allah dan Rasulnya melarang. Ya, sebabnya kenapa? Karena Allah dan Rasulnya melarang. Titik. Tidak semuanya bisa dicerna oleh akal. Wahai aklaniin, wahai rasionalis, jangan sombong dengan akalmu. Tidak semua perkara agama ini bisa dicerna dengan akal. Perkara-perkara gaib nggak bisa dicerna dengan akal. Perkara syariat sebagian mungkin bisa, tapi sebagian yang lain tidak bisa. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarahnya, bahwa dalam syariat minha tashri'atun yudrikul ulama ilalaha wa hikamaha. Dalam syariat ini ada perkara-perkara yang dipahami oleh para ulama tentang ilat-ilatnya, alasan-alasannya, hikmah-hikmahnya. Tetapi wa minha ma la yudrak ilaluha wa hikamuha. Tetapi kadang-kadang ada pula sebagian syariat yang tidak diketahui hikmahnya, enggak diketahui ilat-ilatnya dan sebab-sebabnya. Fayajib al-iman biha wa taslim laha. Maka wajib kita beriman kepadanya dan wajib taslim. Iman artinya percaya bahwa itu semua baik. Sedangkan taslim, tunduk. Kerjakan. Jangan banyak tanya, jangan banyak protes. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena banyaknya kebinasaan orang-orang yang terdahulu adalah karena banyak protesnya mereka dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Kenapa? Maka Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah menyatakan kalau sudah datang sunnah la yuqalu lima. Kalau sudah datang dalil, sudah datang hujjah, sudah datang sunnah, la yuqalu lima. Enggak perlu tanya kenapa. Allah perintahkan begini, Rasulullah SAW perintahkan begitu. Allah melarang yang ini, Rasulullah SAW melarang yang itu. Jangan bertanya lima. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Kerjakan. Kenapa la yuqalu lima? Karena pertanyaan lima inilah yang telah membinasakan orang-orang terdahulu. Ketika Musa alaihi salam memerintahkan Bani Israel, fadbahu baqarah, sebelihlah seekor sapi. Mereka bertanya, kenapa kok sapi? Sapi yang kayak apa? Yang begini atau yang begitu? Ini yang membinasakan mereka. Ini yang membinasakan mereka. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka enggak ngerjakan. Ada beberapa manusia yang terbiasa dengan kebiasaan jelek. Mendahulukan akalnya di atas nas-nas Quran wa sunnah. Di mulutnya tidak berkata begitu. Tetapi di hatinya punya kesalahan itu. Dari mana terlihatnya? Terlihatnya kalau ada perintah belum dijelaskan ilatnya dia belum puas. Ini kenapa kok wajib lah? Oh iya ya, ini bagus ternyata hikmahnya. Kita mendapatkan hikmah ini. Ya, saya kerjakan. Ini kenapa dilarang? Oh iya, khamar memang bikin jelek. Kerjakan. Begitu mendapatkan sesuatu yang dia nggak paham ilatnya apa? Kenapa ya? Kok dilarang? Padahal kan bagus. Berarti selama ini dia mengerjakan bukan hanya puas dengan dalil-dalil, tidak. Qala Allah qala Rasul, bagi dia belum puas sampai terangkan secara akal. Fahadha dhalal. Ini sesungguhnya kesesatan, tetapi tidak terasa bahwa di hati dia ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakitnya lebih mengutamakan akal di atas dalil. Lebih mengutamakan akal di atas nas dari Quran dan Sunnah. Sehingga dia tidak terima ayat dan hadis kecuali kalau sudah diterangkan secara akal. Kalau belum diterangkan secara akal, masih bertanya-tanya terus. Kenapa? Jawabannya tidak semua bisa diterangkan kenapa.
Ada sebagiannya yang bisa diterangkan hikmah-hikmahnya. Tapi sebagian yang lain tidak bisa. Apakah yang tidak bisa diterangkan kenapa dan kenapanya kemudian kita nggak terima? Kita nggak mau mengamalkan. Kita nggak mau menuruti perintah Allah dan Rasulnya karena nggak paham kenapa. Astagfirullah. Hadhihi dhalalun mubin. Ini adalah kesesatan yang nyata. Agama ini lam yudha ala uqulir rijal. Agama ini tidak diletakkan di akal-akal manusia. Agama ini tidak diletakkan pada pendapat-pendapat manusia. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh ahlul ahwa'i, wa ahlul dalali, wa ahlul kalam, ahlul falsafah. Golongan yang lebih mementingkan hawa nafsunya, akalnya, pikirannya sendiri. Yaitu mereka-mereka ahlul kalam, ahli filsafat. Yang mereka nggak akan puas dengan qala Allah dan qala Rasul. Nggak puas dengan qala Allah dan qala Rasul. Selalu bertanya, coba terangkan. Maksudnya apa? Diterangkan maksudnya ayat ini. Masih belum puas juga. Coba terangkan. Maksudnya kenapa? Kenapa kok nggak puas dengan tafsir? Karena yang dia maukan bukan itu. Yang dia maukan adalah terangkan secara akal. Kalau tidak diterangkan secara akal, dia gak akan puas. Maka mereka lah ahlul ahwa. Yuqaddimuna uqulahum ala an-nususil ilahiyyah an-nabawiyyah. Mereka lebih mengutamakan akal-akalnya di atas nas-nas, dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'taqidun, dan mereka meyakini bahwa akal itu meyakinkan. Akal itu meyakinkan kata mereka. Maka pertanyaan kita, lantas Quran dan Sunnah enggak meyakinkan? Kalau Allah, kalau Rasul enggak meyakinkan? Kata mereka, tidak. Karena akal yakin kita. Dengan bisa dicerna oleh akal, hati kita yakin. Oh, ternyata benar. Tetapi kalau nas-nas dari Quran dan Sunnah masih memiliki masih memiliki kemungkinan. Hadis masih mungkin dhaif, mungkin lemah. Yang katanya sahih masih mungkin mereka salah dalam menilai. Masih ada kemungkinan. Ayat Al-Quran walaupun nasnya pasti, mereka berkata kalau mutawatir itu pasti. Tetapi kalau tidak mutawatir itu dikatakan sebagai perkara yang syak, yang meragukan. Berapa dalil-dalil yang tidak mutawatir? Yang mutawatir mungkin sepertiga, sedangkan 2/3 lainnya dalam keadaan tidak mutawatir. Apakah kita tolak 2/3 dalil? Nas-nas, walaupun dalam Bukhari, walaupun dalam Muslim, walaupun diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, ditolak hanya karena tidak mutawatir. Yang tidak mutawatir kata mereka dhanniyun. Dhanni itu artinya tidak yakin. Sedangkan yang mutawatir baru yufidul yakin. Tetapi, lihat masih ada tetapinya. Tetapi kata mereka, walaupun nasnya, lafadznya meyakinkan, tapi maknanya kan belum tentu. Mungkin maknanya bisa ke sana, bisa kemari. Berarti dhanni juga. Yang ini dhanni secara riwayatnya karena tidak pasti, yang ini dhanni secara maknanya. Astagfirullah. Apa sisanya? Kata mereka sisanya akal. Allah berikan akal kepada kita untuk memastikan apakah ini benar atau tidak. Kita buktikan secara akal. Astagfirullah. Apakah mereka mau membuktikan kebenaran hari akhir dengan akalnya? Bagaimana kira-kira caranya? Laboratorium mana yang bisa membuktikan kebenaran tentang yaumul hisab? Ini adalah kesombongan mereka. Kesombongan mereka apalagi ketika dijuluki maha siswa. Maha artinya yang paling tingginya. Kemudian sombong. Tidak terima dengan nas. Tidak terima dengan dalil-dalil. Mereka ingin secara akal bisa dibuktikan. Enggak semua. Sebagian memang bisa, tapi enggak semuanya bisa. Ketika mereka berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, sebagian ketemu. Alam demikian hebatnya, demikian sempurnanya, saling berkaitan satu dengan lainnya, dan ini tidak mungkin terjadi dengan begitu saja. Pasti ada yang mengaturnya. Dengan akal, berarti alam ini ada penciptanya. Berarti alam ini ada pengaturnya. Berarti alam ini mendapatkan sifat-sifat Allah, maha pencipta, maha pengatur, maha alim, berilmu dan sebagainya. Yang mereka sebut dengan sifat-sifat wajib. Apa maksudnya sifat wajib? Sifat yang secara akal wajib. Yang namanya Tuhan mesti punya ini.
Harus punya. Yang mengharuskan siapa? Akalnya dia. Wah, ini sifat mustahil. Mustahil bagi Allah begini. Mustahil bagi Allah begitu. Secara akal. Taib, berapa yang kalian dapat? Wahai Aqlaniyah, wahai Asy'ariyah, yang ditemukan paling hanya 13 sifat saja. Atau 20 sifat. Dengan perselisihan mereka. Mereka ikhtilaf, ada yang mendapatkan 13 sifat, ada yang mendapatkan 20 sifat. Taib, bagaimana dengan sisanya? Padahal paling tidak ada 99 nama Allah yang setiap nama Allah mengandung sifat. Berapa itu sifat Allah? Itu pun masih ada lagi yang lainnya. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat la uhsi sana'an kama asnaita anta ala nafsik. Ya Allah, aku gak bisa menyebutkan segala pujian kepadamu sebagaimana engkau pujikan sendiri dirimu. Ini menunjukkan ada sifat-sifat lain yang aku gak bisa menyebutkan seluruhnya, kata Nabi. Maka jangan sombong. Yang disebutkan dalam Al-Quran saja sudah sekian banyaknya. Yang disebutkan dalam hadis lebih banyak lagi. Kaum muslimin yang saya hormati, maka apakah kita katakan hanya percaya dengan 13 saja? Saya percaya cuma 13 saja, karena itu yang masuk akal. Terus yang ini, yang disebutkan dalam ayat, yang disebutkan dalam hadis, kemana itu? Sifat-sifat Allah. Yang demikian karena mereka lebih mengutamakan akalnya daripada nas. Akhirnya mereka hanya mendapatkan sebagian kecil dan sebagian besar lainnya mereka fi dhalalin mubin. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Amma ma ra'ahu rijal bi'ara'ihim fahadha laysa huwa dinallah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang namanya agama adalah dari Allah dan ilmunya dari Allah. Kalau ada yang mengada-adakan dengan pendapatnya sendiri, dengan akalnya sendiri, maka itu bukan agama Allah. Gak bisa dinisbatkan kepada Allah. Berarti agama dia. Iya kan? Kalau agama Allah ja'a min qibalillah, agama Allah datang dari sisi Allah, maka ilmunya dari Allah, diturunkan melalui kitabnya atau melalui seseorang yang diutus olehnya. Itu agama Allah. Tetapi kalau ada seseorang yang berpikir sendiri, ngarang sendiri, menentukan sendiri dengan hawa, maka itu bukan agama Allah. Agama si fulan. Bukan agama Allah, tapi agama si Alan. Sehingga aliran-aliran tersebut dijuluki dengan julukan tokoh-tokohnya masing-masing. Sifat 13, sifat 20. Oh, itu bukan agama Allah, itu agama Abul Hasan Al-Asy'ari. Berarti apa? Yaitu aliran Asy'ariyah. Apalagi yang menolak sifat seluruhnya. Kami enggak percaya dengan semua sifat-sifat Allah. Kami kalau memuji Allah hanya dengan sifat nafi. Allah tidak kecil, Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Tapi sifat enggak. Oh, itu bukan agama Allah. Itu agamanya Jahm bin Safwan. Maka disebut dengan agama Jahmiyah. Atau agama orang yang dikucilkan. Wasil ibn Atha. Yaitu Mu'tazilah. Agama Allah tidak diletakkan pada akal manusia. Tidak diletakkan pada akalnya Jahm bin Safwan. Tidak diletakkan pada akalnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Enggak diletakkan pada akalnya fulan wa fulan. Enggak diletakkan pada akal siapapun. Ilmunya dari Allah, diturunkan oleh Allah, dan diutus Rasulnya oleh Allah untuk menyampaikannya, untuk menerangkannya. Dan Allah mengancam dengan ancaman-ancaman keras bagi mereka-mereka yang berani membuat syariat yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Berani menentukan sebuah agama, sebuah syariat, sebuah keyakinan bukan dari Quran wa sunnah. Apa kata Allah? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain yang membuat syariat untuk mereka yang Allah tidak izinkan untuk mereka? Di mana letak ancamannya? Di mana letak ancamannya? Ini khonibina azaqullah bukan diancam dengan bentuk-bentuk azab yang zahir, tetapi justru yang lebih mengerikan adalah diancam dengan ancaman kesyirikan.
Allah juluki dengan syuraka'u. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat yang Allah tidak turunkan, yang Allah tidak syariatkan, yang Allah tidak izinkan? Artinya siapa yang membuat syariat yang bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, berarti dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Berarti mereka menganggap ada syuraka, ada sekutu-sekutu Allah. Dan ini syirik. Nasallahu alaihi wasallam. Ancaman yang mengerikan, ancaman kesyirikan. Ya memang gak ada ayatnya, memang gak ada hadisnya, tapi menurut saya ini baik. Kamu membuat syariat, hati-hati. Apakah kamu menganggap dirimu Tuhan, ilah, sesembahan? Ini ancaman yang mengerikan, ancaman sangat keras. Apa kamu membuat agama sendiri, membuat syariat sendiri? Yang namanya agama ini dari Allah, maka ilmunya juga dari Allah. Tapi si fulan mengatakan begini, tapi si fulan, apakah ada dalilnya? Apakah ada ayatnya? Ya memang nggak ada dalilnya, memang nggak ada ayatnya. Tapi dia katanya ini bagus, katanya ini baik. Tapi baik dan bagus, apakah menurut dia atau menurut Allah SWT? Kamu menyembah siapa? Menyembah Allah atau menyembah mereka? Apakah kalian memiliki syuraka syara'u lakum minad din ma lam ya'dan bihillah? Apakah kalian punya sekutu-sekutu lain, punya sesembahan-sembahan lain selain Allah yang membuat syariat-syariat baru yang Allah tidak turunkan? Ini ancaman yang sangat berat. Allah sudah menyatakan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah yang menyariatkan untuk kalian. Allah yang membuat syariat untuk kalian. Manusia tidak berhak. Allah yang membuat syariat untuk kalian. Dalam agama ini, yaitu syariat yang pernah diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan juga yang kami wasiatkan kata Allah kepada engkau wahai Rasul, dan juga yang kami wasiatkan kepada nabi-nabi sebelummu, Nabi Ibrahim, wa Musa, wa Isa, yaitu wasiatnya aqimud din wa la tatafarraqu fi, tegakkan agama ini yang sudah Allah syariatkan dan jangan berpecah belah. An aqimud din wa la tatafarraqu fi, tegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai. Allah sudah memberikan syariat, pegang syariat itu. Allah sudah membuat syariat, tegakkan syariat itu. Jangan membuat syariat baru. Membuat syariat bisa dalam bentuk amaliyah, bisa dalam bentuk i'tiqadiyah. Yang satu lebih besar daripada yang lain. Kalau membuat syariat baru dalam i'tiqadiyah, artinya meyakini dengan keyakinan-keyakinan bid'ah. Dan ini kadang membawa kepada kekafiran. Qad yuaddi ilal kufur. Kadang bisa membawa kepada kafirnya seseorang. Seperti apa yang dilakukan oleh Jahmiyah. Yang dikafirkan oleh para ulama. Baik. Atau seperti apa yang diyakini oleh ingkarus sunnah, para pengingkar-pengingkar sunnah. Dan itu nama yang paling bagus buat mereka daripada nama yang mereka banggakan, Qur'aniyun. Mereka menjuluki dirinya Qur'aniyun, kami golongan Qur'an. Maksudnya enggak pegang sunnah, kami golongan Qur'an. La wallah, mereka bukan golongan Qur'an, mereka para pengingkar-pengingkar sunnah yang menyatakan cukup bagi kami Al-Qur'an. Kata para ulama, mereka kufar, mereka kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman bahwa ucapan-ucapannya adalah syariat. Maka mereka dengan apa yang mereka bikin dari syariat baru, dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, mereka kufar. Ada pula dalam bentuk amaliyah-amaliyah yang biasanya jatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Seperti mereka mengada-adakan bid'ah-bid'ah dalam ibadah. Bid'ah perayaan-perayaan.
Merayakan maulid Nabi, merayakan kenaikan Nabi, merayakan turunnya Nabi, merayakan kematian Nabi, merayakan apa lagi? Semua dirayakan oleh mereka. Padahal para sahabat tidak merayakan kecuali 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Ini pun sesungguhnya sama, mereka membuat syariat baru, tetapi nggak dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena itu dalam bentuk amaliyah-amaliyah yang akidah mereka tetap meyakini tentang Allah dan Rasulnya. Wajibnya untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Maka mereka menganggap baik dengan istihsanat. Dan kita katakan seperti dikatakan oleh Rasulullah, kullu bid'atin dalalah. Semua kebid'ahan adalah sesat. Maka perbuatan mereka perbuatan yang sesat. Perbuatan mereka perbuatan yang menyimpang. Demikian pula berbagai macam acara-acara mereka yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu juga syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Kita tanyakan pada mereka, apakah kalian punya Tuhan lain yang membuat syariat baru yang enggak ada dalam Quran dan Sunnah, baru diturunkan wahyunya kepada kamu atau kepada kiaimu? Oh enggak, kalau enggak kenapa kau membuat acara baru yang enggak dikenal oleh para salaf? Nggak dikenal oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nggak dikenal oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ngapain? Kok bikin acara baru, bikin agama baru? Innama hadha ad-din min qibalillah. Agama ini adalah agama Allah, dari sisi Allah, maka ilmunya pun dari sisi Allah. Imam melalui kitabnya atau melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika dikatakan ilmuhu indallahi wa inda rasulih, kata Imam Al-Barbahari, wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih, ini maknanya kata Syekh Shalal Fauzan bahwa umuruddin tauqifiyah. Catat. Umuruddin tauqifiyah. Apa maknanya umuruddin tauqifiyah? Perkara agama ini sudah baku, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Agama ini urusan-urusan agama sudah baku, sudah dari sananya begitu, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, nggak bisa dirubah. Ini diistilahkan oleh para ulama umuruddin tauqifiyah, bahwa urusan agama ini tauqifiyah. Apa maknanya tauqifiyah? Naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul, berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Ini agama. Kalau urusan dunia silahkan, urusan kalian itu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu urusan kalian, silahkan. Tetapi urusan agama, urusan syariat, maka urusannya sudah sempurna, sudah selesai. Dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Tidak perlu pakai Islam plus bid'ah. Enggak perlu pakai tambahan-tambahan. Karena agama ini kata Allah sudah sempurna. Al-yawma akmaltu, aku sudah sempurnakan. Kalau sudah sempurna artinya enggak perlu tambahan apapun. Maka dengan itu Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fil amrina ma ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan, atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru fi amrina. Perhatikan kalimat fi amrina. Pada urusanku, urusan Nabi. Apa urusan Nabi? Agama. Fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Apa yang bukan dari beliau maka tertolak. Selalu mereka ahlul ahwa, ahlul bid'ah selalu beralasan, tapi kan ada bid'ah hasanah. Seperti mikrofon, seperti mobil, dulu enggak ada dan seterusnya. Ya hadza, jangan pura-pura bodoh. Yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina. Siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini, urusan Rasul, urusan agama, bukan urusan dunia. Urusan dunia, urusan kalian. Mau pakai mobil, mau pakai pesawat, mau pakai apa saja silakan. Bahkan pakai mobil yang enggak pakai roda, sebentar lagi akan muncul. Urusan kalian itu. Boleh apa enggak boleh, urusan kalian. Tetapi yang jadi masalah, urusan agama. Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kini perkara baru,
maka inilah yang kata Nabi tertolak. Pakai ibadah cara baru. Membikin perayaan baru. Membikin zikir-zikir muhdath. Apa zikir muhdath? Seperti zikir dengan lafaz mufrad. Dengan lafaz mufrad. Dia siapa? Agama apa yang mengajarkan seperti itu? Apakah ada dalam Quran dan Sunnah? Bahkan kalaupun lafaznya Allah secara lengkap, kata para ulama, nggak ada dalilnya. Berzikir dengan Allah, nggak ada. Yang ada adalah menyebutkan Allah dengan dipuji di belakangnya atau sebelumnya, seperti Allahu Akbar, atau sebelumnya Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau Allah, ini dari mana? Apalagi sudah seperti itu masih dikurangi lagi, masih dikorting oleh mereka menjadi dia. Ini muhdath. Perayaan muhdath. Zikir muhdath. Puasa muhdath. Puasa bid'ah. Puasa mati geni. Puasa mutih. Puasa apa lagi? Puasa wisal. Puasa yang disambung terus, nggak pakai buka selama 40 hari 40 malam. Nggak pernah buka, nggak malam, nggak siang. Karena nggak kuat, ya sudah. Kalau gitu minum aja air putih, nggak boleh yang lain. Maka dikenamakan dengan puasa mutih. Min aina laka hadza? Dari mana ajaran yang seperti ini? Min aina? Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah? Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah nggak turunkan, yang Allah nggak izinkan? Emang ada Tuhan lain, ada Quran lain, ada Nabi lain? Kok tiba-tiba ada syariat baru? Siapa yang bikin? Siapa yang menurunkan ayatnya? Siapa yang mengucapkan sunnahnya? Ada Nabi lain selain Rasul SAW? Ini yang dimaksud oleh beliau dengan kalimat yang ringkas bahwa agama ini milik Allah, ilmunya dari Allah. Maka jangan mengikuti sedikit pun dalam agama bihawaka, dengan hawa nafsumu. Jangan. Fatamruq minad din, karena khawatir engkau akan keluar dari Islam. Bukan semuanya orang yang mengikuti hawa nafsu keluar dari Islam. Bisa kufur, bisa sesat, bisa menyimpang. Bisa dosa besar, bisa sesat, bisa kufur. Tetapi yang namanya tahdzir adalah yang paling mengerikannya. Hati-hati, bisa kufur kamu. Karena ini mauqif tahdzir. Sedang posisinya mentahdzir, memperingatkan. Fatamruq minad din, fatakhruj minal Islam. Hati-hati kamu, jangan mengikuti sesuatu dalam agama ini dengan hawa nafsu. Karena niscaya engkau akan sesat, akan keluar dari agama, akan keluar dari Islam. Ini jangan dijadikan alasan untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Hati-hati. Bukan menyatakan berarti mereka semua kafir semua. Bukan itu maknanya. Maknanya hati-hati kalau mengikuti hawa nafsu bisa sampai kepada kekafiran. Tapi sudah dijelaskan oleh para pensyarah dari para ulama kita, seperti Syekh Rabi dan juga Syekh Shalal Fauzan, hafizahumullah, semoga Allah menjaga keduanya, bahwasanya bisa menjadi sesat, bisa menjadi kafir. Kadang sampai pada kafir, kadang tidak. Karena yang namanya kebid'ahan yang diadakan oleh hawa nafsu, kadang menyebabkan seseorang bisa kafir, kadang menyebabkan seorang sesat. Nah, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah menyebabkan sesat, tetapi kadang mencapai kekafiran, kadang tidak. Barakallahu fikum. Ini adalah ancaman agar kalian dan kita semua takut daripada hawa nafsu. Adapun jalannya, kata para ulama, itu adalah jalan menuju kekafiran. Kebid'ahan adalah jalan menuju kekafiran. Kalau dia mengerjakan bid'ah yang kecil, bid'ahnya kecil, tetapi apa yang kamu lakukan itu sudah sesuatu yang besar. Apa itu? Lebih mengutamakan hawa nafsu di atas nas-nas. Ini akan membawa pada yang lebih besar, dan akan membawa kepada kekafiran. Oleh karena itu, yang namanya bid'ah, kata para ulama, baridul kufri. Bid'ah adalah pos jembatan kepada kekafiran. Kebid'ahan adalah pos yang membawa kepada kekafiran. Mungkin diterjemahkan pos kurang tepat.
Walaupun memang barid diterjemahkannya seringkali pos. Tetapi asal muasalnya yang namanya barid adalah satu jarak tertentu. 1 barid, 2 barid, 3 barid. Satu jarak tertentu yang waktu itu mereka mengirimkan pos, mengirimkan surat itu tidak seperti sekarang ini. Tetapi akan diberikan kepada pos pertama. Pos pertama memberikan kepada barid yang kedua. Pos kedua. Dari pos kedua diantarkan pada pos ketiga. Jadi pos pertama itu hanya mengantarkan sejarak 1 barid saja, pulang lagi dia. Nih ada surat, dia balik lagi. Yang kedua juga hanya mengantarkan 1 barid. Mengantarkan barid yang ketiga, dia balik. Maka dikatakan barid. Kata para ulama, kebid'ahan itu baridul kufur. Dengan kebid'ahan pertama sudah selangkah ke arah kekafiran. Nanti bid'ah yang berikutnya selangkah lagi kepada kekafiran. Mendekat kepada kekafiran. Ini dikatakan dengan al-bid'ah baridul kufur. Wallahu ta'ala alam. Unasla taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.